Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita masih bisa berkumpul, mengkaji, memperhatikan tentang kajian usul fikih kembali. Yang mana di pertemuan sebelumnya atau di sebelum PTS ini kita membahas tentang hukmu taklifi, dimulai dari yang wajib, al-wajib, kemudian sighahnya, kemudian tentang apa contohnya, pengertiannya dan lain sebagainya sampai kepada hal-hal yang makruh seperti itu. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas pembagian hukum berikutnya, yaitu al-hukmu al-wad'i. Nah, hukmul wad'i ini adalah hukum-hukum yang tidak membahas tentang keharaman sesuatu, tentang wajibnya sesuatu ataupun lainnya. Nah, tapi ini membahas tentang sebab dari suatu hukum, penghalang dari suatu hukum, syarat dari suatu hukum, dan lain sebagainya. Maka dari itu perhatikan dengan seksama dan ketika mendengarkan video ini pastikan diri kita itu siap untuk belajar. Maka dari itu mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu al-wad'i. Yang pertama ada as-sabab wasyarat wal mani'. Nah, 3 hal ini yang kita akan bahas sekarang. Tamhid, Sa'idun rajulun mu'min. Sa'id adalah seorang mukmin. Wa qad balagha minal umri sittah wa khamsuna sanah wa lam yahuj. Dan dia telah berumur 56 tahun dan dia belum berhaji. Walaysa bi'athim, dan dia tidak berdosa akan hal itu. Fakaifa dzalik, maka mengapa? Kemudian yang selanjutnya Khalidun syabun atilun. Khalid adalah seorang pemuda yang tidak bekerja. Nganggur lah kita bisa bilang seperti itu. Wa inda qismatut tarikah waliduhu al-ghani lam yastahiqqu syai'an minat tarikah falimadza. Khalid adalah seorang laki-laki yang tidak bekerja. Kemudian ketika pembagian tarikah itu apa ya, bisa kita bilang warisan dari orang tuanya yang al-ghani, yang kaya raya, lam yastahiqqu syai'an minat tarikah, dia tidak berhak untuk mendapatkan tarikah. Falimada, kenapa? Nah, 2 pertanyaan ini kita bisa jawab ketika kita memahami tentang hukmul wad'i. Nah, kalau hukmu taklifinya ya jelas haji itu hukumnya wajib, dan kismatut tarikah pun begitu, seperti itu. Namun mengapa Sa'id ini tidak berdosa ketika meninggalkan hal yang wajib? Begitu pula mengapa Khalid ini justru tidak mendapatkan bagian dari warisan itu? Nah, maka dari itu kita akan membahasnya sedikit demi sedikit. Al-hukmul wad'i sab'atu aqsam. Hukum wad'i ini ada 7 bagian. Yang pertama ada as-sabab, kemudian as-syarat, kemudian al-mani', kemudian as-sihhatu wal fasadu, kemudian al-azimatu war rukhsah. Nah, itu ada 7 seperti itu. Wasanatanawalu fi hadzal dars as-sabab, as-syarat wal mani'. Dan kita akan membahas 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada as-sabab, kemudian ada as-syarat, kemudian ada al-mani'. Awalan as-sabab. Yang pertama adalah as-sabab, sebab.
Seperti itu. As-sababu lughatan, sabab secara bahasa adalah kullu syai'in yatawassalu bihi ila ghairihi. Segala sesuatu yang menyampaikan dengan dirinya tersampaikanlah kepada yang lainnya. Nah, orang-orang di luar sana bisa juga menyebut hal ini dengan as-sabil atau jalan, torik atau dan yang lainnya. Seperti itu. Karena jalan ini menyampaikan dari titik A ke titik B. Seperti itu. Nah, ini secara bahasa seperti itu. Tapi yang terpenting adalah secara istilah. Karena istilah ini yang akan kita bahas sekarang. Ma huwa sabab fil istilah? As-sabab fil istilah ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi adama lidzatihi. Maksudnya adalah di kitab lain menyebutkan bahwasanya ma yalzamu min wujudihi wujudal hukmi wala wa yalzamu min adamihi adamal hukmi. Nah, apa-apa yang mengharuskan dengan adanya dia, dengan adanya sebab ini, adanya suatu hukum, dan dengan tidak adanya sebab ini, tidak adanya hukum. Nah, coba dipahami terlebih dahulu. Apa itu sebab? Sebab itu secara istilah sesuatu yang dengan adanya dia, maka akan ada hukum, pasti harus ada hukum. Kemudian dengan tidak adanya sebab ini, maka dia tidak ada hukum. Seperti itu. Maknanya, wa maknahu anna sabab idza wujida wujudal hukmi, wajadal hukmi. Kalau sebab ada hukum. Wa idza takhallafa sabab, takhallafa al hukum. Seperti itu. Kalau misalnya nggak ada sebab, maka nggak ada pula hukum. Nah, masih bingung? Mari kita masuk ke contohnya. Misal, zawalu syamsi. Nah, tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari ini sebab. Sebab faqad ja'alahu Allahu sababan liwujubi iqamati sholati dzuhri. Nah, zawalu syamsi, tergelincirnya matahari itu telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab wajibnya melaksanakan atau mendirikan sholat zuhur. Seperti itu. Kenapa? Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis sholati liduluki syamsi. Nah, dan dirikanlah sholat liduluki syamsi. Ketika tergelincirnya matahari. Nah, faidza wujidat duluk, kalau misalnya ada suatu ketergelinciran ini, maksudnya fahadza wa huwa zawal syamsi, yaitu tergelincirnya matahari, maksudnya wujidal hukum. Ada hukum, seperti itu. Kalau misalnya tergelincir matahari, maka ada hukum. Hukumnya apa? Wajib sholat zuhur. Kalau nggak ada, kalau misalnya belum tergelincir, maka belum ada hukum. Seperti itu. Nggak ada hukum. Kalau udah tergelincir ada hukumnya, yaitu wajib sholat zuhur. Kalau tidak ada sebab, yaitu tergelincirnya matahari, maka belum ada hukumnya, yaitu belum wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Seperti itu. Wa idza lam yujad duluk lam yujad al hukum. Nah, seperti itulah. Nah, sebab ini dengan adanya dia maka adanya hukum, dan dengan tidak adanya dia tidak akan ada hukum. Seperti itu. Soal tadi yang kita contohkan adalah sholat zuhur. Sebab seseorang mendirikan sholat zuhur adalah telah masuk waktunya, telah masuk waktu sholat zuhur. Nah, tandanya apa? Tandanya adalah zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Seperti itu. Ketika mulai tergelincir sedikit saja dari atas kepala matahari, kemudian tergelincir sedikit, maka itu sudah masuk sholat zuhur. Kalau misalnya belum tergelincir, maka belum masuk sholat zuhur. Seperti itu. Mudahnya seperti itu. Kemudian
yang kedua, sanian, yaitu asyartu. Nah, syarat. Asyartu fil lughah. Nah, kita bahas cepat saja tentang fil lughah ini. Minal alfaz al musytarikah. Ini lafaz-lafaz yang memiliki makna banyak seperti itu. Allati laha iddatu ma'anin minha. Nah, yang memiliki banyak sekali makna. Contoh salah satunya adalah al-alamah al-lazimah. Tanda-tanda yang dengannya itu mewajibkan sesuatu, seperti itu. Nah, langsung saja ke istilah karena ini adalah hal yang pentingnya, yaitu ma yalzamu min adamihi al-adam, adam al-hukmi tentunya, wala yalzamu min wujudihi wujudal hukmi wala adama lidzatihi. Nah, apa-apa yang mewajibkan atas ketidakadaannya syarat ini tidak ada hukum, dan tidak serta-merta dengan adanya syarat ini adanya hukum atau tidak adanya hukum, seperti itu. Maka dari itu di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya syarat ini ketika dia tidak ada, maka hukum itu tidak sah atau tidak ada. Tapi ketika dia ada, belum tentu hukum ini ada ataupun tidak ada, seperti itu. Nah, cerna terlebih dahulu. Nanti kita akan masuk ke dalam contohnya agar lebih paham. Contohnya adalah at-thaharah lis-shalah. Contohnya adalah bersuci ketika sholat. Wudu lah kita bisa bilang seperti itu. Syartun fi sihhatiha. Berwudu adalah syarat sah sholat. Wa qala ta'ala, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian ingin melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aidiakum, dan tangan kalian, ilal marofiki, sampai ke sikut, wamsahu, dan basuhlah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, ilal kabain, sampai mata kaki. Nah, di sini faidza in adama toharoh, kalau misalnya nggak ada berwudu, lam tasih sholah, maka sholatnya pasti nggak sah, hukumnya itu jadi nggak ada. Seperti itu. Tanpa adanya wudu, wudu ini syarat kan, tadi kita udah bahas ya di atas. Bersuci dalam sholat itu syarat. Nah, ketika tidak ada bersuci atau berwudu, ketika tidak ada berwudu, maka sholatnya tidak sah. Seperti itu. Akan tetapi wa idza wujidat at-thaharatu, akan tetapi jika seseorang itu berwudu, la yalzam, tidak mengharuskan wujud sholat, tidak mengharuskan sholat itu sah. Nah, misalnya seseorang ini udah wudu nih, kemudian dia melaksanakan sholat, ya tidak mesti sholat itu kita bisa bilang sah. Karena apa? Karena masih ada syarat lainnya. Kalau misalnya dia sholat, kemudian dia berwudu, tapi menghadapnya nggak ke kiblat. Tapi dia menghadapnya nggak ke kiblat, atau setelah berwudu dia berhadas lagi, apakah sah? Kan enggak. Nah, maka dari itu dengan adanya syarat ini tidak serta-merta menjadikan hukum itu menjadi sah, seperti itu. Tapi dengan tidak adanya syarat ini, maka hukum itu pasti tidak sah, seperti itu. Contohnya di dalam sholat, wudu adalah syarat. Ketika tidak ada wudu, maka sholatnya itu tidak sah. Adamal hukmi, tidak adanya hukum sholat itu, tidak sah maksudnya, tidak sah hukum sholat itu. Dan ketika adanya wudu, tidak menentukan bahwasannya sholat itu sah atau tidak sah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari syarat. Nah, dan yang selanjutnya adalah al-mani'.
atau penghalang ya. Nah, di sini al-mani' lughatan, al-mani' secara bahasa yaitu yang di sini disebutkan al-hajiz. Al-hajizu baina syai'aini, penghalang di antara dua hal, seperti itu. Penghalang di antara dua hal. Kemudian istilahan ini kebalikan dari asyart. Ma yalzamu min wujudihi al-adam, adam al-hukmi, wala yalzamu min adamihi wujuda wala adama lidzatihi. Nah, apa-apa yang mengharuskan dengan adanya dia, dengan adanya mani ini, tidak adanya hukum, tidak sahnya suatu hukum. Akan tetapi wala yalzam, akan tetapi tidak hal ini dengan adanya hal ini, dengan tidak adanya hal ini, wala yalzamu min adamihi, dan dengan tidak adanya hal ini tidak berarti sesuatu itu ada, hukum itu ada ataupun tidak ada. Maksudnya sesuatu itu sah atau tidak sah. Nah, mani' ini ya. Maksudnya adalah annahu idza kanat asbabul hukmi mutawafirah. Ketika sebab suatu hukum itu terpenuhi. Contohnya sholat. Sebabnya apa? Masuk waktunya. Kalau sholat zuhur, zawalu syamsi. Ketika matahari itu tergelincir. Nah, famuqtadha dzalika annahu yujadil hukmi. Maka dari itu ini bermakna bahwasanya adanya suatu hukum, adanya hukum wajib sholat zuhur. Walakin, akan tetapi, ya'ti mani' yamna'u minal hukmi. Akan tetapi ketika muncul suatu mani' atau penghalang, maka ini menghalangi hukum itu. Nah, menghalangi hukum itu menjadi tidak sah. Maksudnya seperti itu. Nah, di sini dicerna terlebih dahulu, kemudian di akhir agar menekankan kembali agar kita paham, maka muncul ada contoh. Yang di sini mani' contohnya adalah al-hadas. Nah, hadas ini mani' ya, mani' penghalang. Faqad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mani'an. Hadas ini telah dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi suatu mani', penghalang min sihhatis shalah, dari kesahannya salat. Dengan dalil fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allahu ta'ala salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima salat salah satu dari kalian yang berhadas sampai kalian berwudu, seperti itu. Nah, maksudnya apa? Ma yalzamu min wujudihi adamal hukmi. Nah, ketika ada hadas, maka hadas ini mengharuskan untuk tidak sahnya suatu perkara. Ketika sholat zuhur udah masuk, kemudian seseorang ini berhadas, kemudian dia melakukan sholat, maka sholatnya ini tidak sah. Karena apa? Karena ada mani'nya. Mani'nya ini apa? Hadas. Seperti itu. Nah, akan tetapi ketika mani' ini tidak ada, belum tentu hukumnya itu sah atau tidak sah. Seperti itu. Ketika hadas ini tidak ada, maka belum tentu sholat ini sah atau tidak. Karena bisa jadi sah kalau misalnya semua syarat terpenuhi, sebabnya ada. Tapi bisa jadi tidak sah ketika dia tidak berhadas, akan tetapi dia tadi kan dia tidak berwudu misalnya, ataupun dia menghadapnya kemana, seperti itu. Nah, maka dari itu
dengan tidak adanya mania itu bukan berarti tidak serta-merta sholat itu sah ataupun sholat itu tidak sah. Nah, mungkin ini adalah penjelasan tentang 3 hukum wad'i. Ana berharap kalau misalnya masih ada yang tidak paham, tolong diulang-ulang lagi videonya. Tidak apa-apa, belajar mencerna, kemudian mencocokkan di dalam kitabnya. Semoga Allah mempermudah antum-antunna dalam belajar. Akhirul kalam. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.